Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Kurniawan. Saya akan presentasikan UAS Genap Studi Perancangan 2020-2021. Baiklah, langsung aja ke PPT-nya. Ini data soal denah lantai 1 sampai 10. Daerah Bandung, Tanah Sedang. Ini soalnya. Terus data gedung, fungsi bangunan, tinggi lantai 1, tinggi lantai 2 sampai 10, jumlah lantai, lokasi, sistem struktur, material, mutu beton, mutu baja, tebal plat lantai dan atap, dimensi kolom, balok induk, tebal shear wall. Terus bersingkat waktu langsung aja ke etapnya. Nah, ini denahnya. Terus ini udah di run semuanya, tinggal model 1 mendapatkan nilai 0,5431, model kedua 0,5 model kedua 0,4575, model ketiga 0,3691. Langsung ke CTLT, terus ke struktural output, modal information, terus yang ini table modal partisipan mass series, terus table modal load partisipan, terus oke. Ini modal datanya, terus modal load partisipan diganti lagi, dan ini adalah data dari nilai-nilainya. Terus lanjut ke PPT. Inilah data yang dari etap di run study. Terus lanjut ke slide 4. Ini data adalah Tanah Sedang yang di Bandung. Inilah data-datanya, dan ini grafiknya dan percepatannya, spektral percepatannya. Lanjut ke slide kelima. Ini adalah data rumah sakit dan fasilitas kesehatan, kategori resiko dapat 4, kategori risiko 4, faktor keutamaan gempanya 1,50. Terus nilai SOS SDS-nya itu 0,50 lebih dari SDS. Kategori resiko 1 atau 2 atau 3 atau 4 DD. Terus yang bawahnya nilai SDS 1-nya 0,20 besar dari SDS. Terus kategori resikonya DD. Terus langsung slide 6. Ini adalah dinding geser beton bertulang khusus, koefisien modification response 7, faktor kuat lebih sistem 2 1/2, faktor pembesaran defleksi 5 1/2. Terus sistem struktur A lainnya C1 0,0488, X-nya 0,75. Lanjut dari perhitungan rumus didapat TA min nilai akhirnya 0,7172 detik. Terus yang bawahnya parameter percepatan respon spektral descent pada 1 detik 0,3, saat koefisiennya 1,4. Lalu maka batas atas periode Tmax-nya 1,00408 detik. Maka Tx kurang dari TA min digunakan 0,712 digunakan T sama dengan T min sama dengan 0,7172 detik. Ty kurang dari T min digunakan T sama dengan TA min sama dengan 0,7172 detik.
Lanjut, ini adalah data dari didapat CS sama dengan 0,156 dan CX max-nya 0,1944. CS min-nya 0,048 digunakan CSX CXY sama dengan 0,156. Lanjut, baiklah, lanjut ke etapnya. Langsung aja ke Ctrl T, terus ke struktur output, terus ke order output items, dan yang ini table center of mass and regularity, terus oke. Dan inilah data-data yang didapat dari etapnya. Langsung ke PPT, dan inilah data yang didapat dari etap tadi. Maka FXY nya yang didapat 98201,422, dan mencari K nya itu sama dengan 0,5T ditambah 0,75, hasilnya 1,009. Lanjut, dari perhitungan yang tadi didapatlah ini dari perhitungan Excel, Fx sama dengan Y KGF. Inilah hasil dari datanya. Terus Fx sama dengan Fy, dan inilah data yang didapat dari Excel. Baiklah, lanjut ke etapnya, ke define, terus ke load pattern, terus ke X program, modifies. Terus di sini udah dapat data-data dari Tanah Sedang Bandung. Terus yang ini di checklist XDIR-nya. Terus kalau yang XY-nya, X program, yang ini di checklist YDIR-nya. Terus program CT-nya nilainya 0,02 dan 0,75. Terus ke input juga, X time-nya, modifies. Terus perbedaannya dari yang tadi X program, perbedaannya dari usain divide dan T sama dengan nilainya 0,717. Terus ke analyze, set to constraint, yang dirun hanya X program dan Y program. Langsung ke udah dapat nih, udah di runau semuanya. Baru CTLT, struktur output ke yang ini dihilangin, terus ke base fraction, terus oke. Dan inilah data-data dari yang didapat dari yang tadi. Ini merupakan rekapitulasi dari data tersebut. Perhitungan manual, template, program calculate, template, dan user divide. Oke, selanjutnya ke etapnya, yaitu ke define, ke station dan response spectrum. Terus ini spektra data Bandung, terus modify. Inilah data RXA-nya yang diambil dari sini tadi. Terus ke input ASCE 7716 Bandung, modify, terus dan masukkan data-data ini. Terus ke define dan
loadcast, spec S, modify, terus masukkan spektra Bandung, scale factor, ini yang nilai scale factornya, terus sama dengan spek X dan spek Y, spek X dan spek Y sama aja dengan spek X tadi, terus ke spek X correction, modify, SCE 716 Bandung, scale factornya nilainya 1401,43. Terus analyze, set kesetaraan yang di run, spek X sampai spek Y correction, dan ini udah di run sebelumnya. Terus CTRT ke spektor output, terus ke base reaction, terus oke. Inilah nilai-nilai yang didapat dari spek X, spek Y, spek X correction, dan spek Y correction. Terus lanjut ke PPT, dan inilah nilai yang di etap tadi yang sudah direkapitulasi. Lanjut ke etap, terus display, store response plot, dan diganti max story display, story share, terus modalnya diganti dengan spec X, langsung ke sortable formatted, terus, dan inilah nilai-nilai yang di PPT tadi. Lakukan hal yang sama pada spek X dan selanjutnya untuk spek Y dan spek correction selanjutnya. Terus inilah hasil rekapitulasi dari etap tadi. Lanjut dari scale factornya, V base static dibagi B V base static, G dikali LF dibagi R dikali scale factor. Inilah hasil perkaliannya semuanya. Lanjut ke lanjut ke PPT-nya. Faktor skala akhir Vx dan Vy-nya didapat dari define, terus ke loadcast, spec X dimodify, terus scale factornya diganti dengan yang di PPT tadi. Terus oke. Begitu pula dengan spek Y, modify, terus skala spektra diganti dengan yang di PPT tadi. Terus setelah itu kita running. Setelah nilai ini keluar, kita ke display, story response plot, terus ke story ini, terus ke story share, modalnya diganti, lanjut ke etapnya. Setelah hasil running selesai, ke display, terus story response, terus max story-nya diganti ke story share, terus modalnya diganti ke spec X, terus ke sini diganti format, dan inilah nilai yang di etap barusan. Begitu pula dengan spek Y selanjutnya.
Lalu ketika PPT lanjut ke sini, inilah didapat dari rekapitulasi yang di etap tadi. Terus inilah grafik arah distribusi gaya geser sepanjang tinggi bangunan arah X dan distribusi gaya geser sepanjang tinggi bangunan arah Y. Lanjut ke sini, terus dalam perhitungan gaya geser desain dan F gaya geser desain inilah hasil rekapitulasinya. Lanjut ke sini, lanjut ke etapnya, langsung ke define load pattern, terus ke X design, modify, terus data rekapitulasinya yang ini dapat dari nilai yang F gaya geser desain yang FX-nya. Terus EY-nya sama kayak EX design. Terus kita Terus analyze set load case to run. Yang di run hanya EX design dan EY design. Setelah hasil running selesai. Inilah hasil running dari EX dan XY. Lalu kita ke display. Display, terus ke store response, langsung ke diganti formatted dan inilah nilai-nilai dari runningan tadi. Terus begitu pula dengan EY design. Terus ke formatted, inilah hasil dari EY design. Lanjut ke slide selanjutnya, ini pengecekan simpangan antar lantai arah X dan Y. Dapatlah hasil rekapitulasi tadi EX design yang bawahnya EY design. Lanjut adalah grafik dari simpangan antar lantai terhadap ketinggian bangunan. Lanjut yang ini cek stabilan struktur. Oke, lanjut ke etapsnya, langsung ke Ctrl T, display to show tables, ke struktur output, ke other output items, ke story process. Oke. Terus locationnya ganti bottom, terus output cache-nya diganti EX, terus inilah terdapat dari nilai tersebut. Terus selanjutnya diganti lagi ke EX ke XY, inilah dapat nilai yang EY-nya. Terus cek stabilan struktur akibat gempa, dan inilah nilai dari running dari etapnya, dan inilah hasilnya semuanya dan rekapitulasinya. Lanjut ke grafik, inilah grafik dari simpangan antar lantai terhadap ketinggian bangunan. Oke, lanjut ke etapnya, langsung ke Ctrl T, terus ke join it output, terus ke displayment, terus yang dipilih join displayment dan diagram max over. Terus oke. Terus ke output cache, ke EX design, terus ke inilah didapati rasionya. Terus lanjut ke output cache, EY desainnya rasionya terdapat nilainya ini. Terus diganti diaphragm makeover ke join displayment. Terus output cache-nya diganti dengan
desain dan story. story-nya misalkan 10, lalu pada UX MM-nya lah terdapat nilainya. Seterusnya dari Begitu. output case Iya, sampai story 9, 8 dan seterusnya itu juga dapat dari UX MM-nya. terus untuk EY Untuk EY-nya dilakukan pada UY MM, nilai-nilainya terus dilakukan seperti yang tadi sampai seterusnya. Inilah nilai-nilai yang di etap tadi, EX dan EY-nya, EY design dan EX design. Dan inilah tabel dari rekapitulasi diafragman displacement. Terus yang ini grafik ketidakberaturan torsi 1A dan 1B arah X. Lanjut, inilah tabel rekapitulasi dari etap yang tadi, dan inilah grafik ketidakberaturan torsi 1A, 1B arah Y. Lanjut ke etap ke PowerPoint. Etap dulu CTLT, langsung ke order definition, terus ke masa data, terus ke mesh memory by story, terus ke struktur output, terus other output items, terus ke story stiffness. Oke. Terus inilah data yang didapat dari mesh memory by story, lalu ke story stiffness, inilah dari output case X design, terus ke PPT, terus ke inilah data rekapitulasi EX1A tidak ada kekakuan, EX1B tidak ada kekakuan. Terus EY1A-nya tidak ada kekakuan, EY1B-nya tidak ada kekakuan. Terus inilah data dari rekapitulasi berat massa. Oke semua. Terus yang bawahnya diskonis dalam bidang adalah data dari rekapitulasinya. Oke, lanjut ke etapsnya. Langsung ke Ctrl T. Terus ke struktur output, terus ke other output items, terus ke story first, terus oke. Terus location diganti top, terus output case-nya diganti dengan EX design. Inilah hasil dari EX design, terus EY design, dan inilah hasil dari EY design. Lanjut ke PPT-nya, inilah hasil dari rekapitulasi dari etap tersebut. 5A tidak ada ketidakberaturan struktur vertikal. 5B juga tidak ada rekapitulasi ketidakberaturan struktur vertikal. Ke Excel dari SDS Bandung didapati nilai combo 1 sampai 18. Langsung ke etaps, define, terus ke load combination, combo 1 sampai 18, dan combo envelope dimodify, terus masukkan combo 1 sampai 18. Terus ke analyze, set load case to run, terus yang di run adalah DL, LL, dan LR. Terus kita run now.
Kok mau Kita balikin tunggu udah beberapa menit. Setelah itu F8, combo envelope-nya diganti ke envelope gempa. Combo envelope salah, ke combo envelope terus oke. Di sini kita klik kanan, terus didapatin X max-nya 374,2388 kN, min-nya min 536,3756. Lanjut ke Excel, inilah data rekapitulasi dari nilai etap tersebut. Terus nilai tadi inilah kita dapatin dari model 1, momen X max plus dan min. Lalu inilah MU max-nya ini dapat 37,2388 kN, MU min-nya min 53,3756, MU lapangan min 194,5378 kN. Syarat balok sebagai batang lentur. Oke, yang keduanya oke, yang ketiganya oke. Berhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan lentur. Tulangan lentur tumpuan kiri bawah plus kebutuhan awal tulangan terkendali tarik, syarat tulangan perlu oke, terus tulangan minimum oke, terus syarat penulangan minimum dan maksimum terpenuhi hingga AS perlu dapat digunakan. Kontrol jarak spasi tulangan, asumsi tulangan D22, terus oke. Terus ke penulangan tumpu kiri atas, AS perlu sama dengan 0,5 dikali AS perlu tumpuan bawah, AS perlu 99, hasil dari AS perlu tumpuan bawah 994,988 meter kubik. Terus kapasitas momen penampang oke. Perhitungan kebutuhan tulangan untuk menahan lentur. Tulangan lentur tumpuan kanan atas min, terus kontrol jarak spasi tulangan oke, terus bawahnya 5 baris 2 oke. Penulangan tumpuan kanan bawah, AS aktualnya akhirnya 1980,55 mm kuadrat. Terus kapasitas aktual oke. Perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan lentur tulangan lentur lapangan plus terkendali tarik, syarat ketentuan terkendali oke. Terus AS min 2 nya oke. Syarat penulangan minimum maksimum terpenuhi hingga AS perlu dapat digunakan oke. Terus penulangan tumpuan sisi atas, hasilnya aktualnya 759,8 mm kuadrat. Kapasitas penampang aktual oke. Terus nilai lokasi, AS perlu, kebutuhan tulangan AS pasang. Inilah hasil dari runningan etaps. Terus perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan torsi dan geser. V-nya 1, terus asumsi tulangannya pengaruh torsi tidak dapat diabaikan. Terus FU-nya 23,8083 kN, terus penampangan cukup. Hitungan sengkang yang dibutuhkan atau geser oke. Hitungan sengkang yang dibutuhkan torsi, TN-nya hasil airnya 22,52653333 dikali 10⁻6 N dan mm. Terus maka dibutuhkan sengkang. Sengkang minimum tidak menentukan pilihan sengkang. Terus spasi tulangan
universal tidak memenuhi, yang keduanya tidak memenuhi. Longitudinal tambahan yang dibutuhkan untuk menahan torsi. Terus langsung ke etapsnya, ini diklik kanan ke di tengah-tengah di garisnya. Klik sini dulu. Nah, terus ini diganti combo envelope-nya diganti ke combo envelope gempa. Terus kita kananin, nilai hasil max-nya 23.780,8363. Terus diganti ke dikiriin lagi, didapatnya hasil max-nya 18.953,6822. Lanjut ke Excel. Inilah nilai yang tadi envelope minimum gempanya. Terus lanjut ke etaps, diganti lagi ke combo WU-nya. Terus kita ke kananin, hasil combo WU-nya max-nya 7149,3705 kgf. Terus dikekiriin lagi, hasilnya 3834,7886 kgf. Lanjut ke Excel, inilah hasil yang tadi combo WU yang dari ke kiri terus ke kanan. Lanjut geser desain kanan atas di AS-nya 3961,11 mm kuadrat. Terus geser desain kanan bawah hasil AS-nya 1989,975 mm kuadrat. Terus geser desain akibat gempa arah kanan, LN-nya 2,45 m, MN-nya atas tambah MN bawah dibagi LN sama dengan 51233,318 kgf. P IB1 sama dengan 47398,529 kgf. P IB2-nya 58382,688 kgf. P IB1 lebih besar dari PB2. Gaya geser desain akibat gempa arah kanan, hasil akhir P IB2-nya 44083, P 947 kgf. Digunakan VEP tulangan geser di daerah sendi plastis. Inilah arah tabel hasilnya dari PA 1/2 PA kgf dan tumpuan kiri dan tumpuan kanannya PA kgf. Inilah hasilnya dari tumpuan kanan. Terus hasil PS pakai 5878,597 kgf. Terus asumsi tulangan hasil akhirnya 544,409 mm. Terus sehingga dipakai sengkang di 10 sampai 100 mm. Tulangan geser luar daerah plastis sendi. Hasil akhirnya PS-nya pakai 59618,481 kgf. Terus sengkang 2-nya di 10, hasil akhirnya 53,643 mm. Terus panjang penyaluran tulangan balok induk. Panjang penyaluran tulangan kondisi tarik, hasil akhirnya KTR-nya sama dengan 26,54 mm. Dan yang tabelan di bawah ini tidak digunakan 2,5. Terus panjang penyaluran tulangan kondisi tekan, hasil akhirnya maka dipakai ID sama dengan 500 mm. Panjang kait, hasil akhirnya penyaluran kait 90 derajat 500 mm. Berikut gambar balok SRP MKB 73 lantai 1 sampai 10 atau shear wall-nya sampai ke bawah. Sekian, nah inilah yang tadi dari Excel tersebut.
Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.